Bab 4151. Identitas asli kedua belah pihak. Kamu istirahat dulu, tunggu aku sebentar. Dengan lambaian tangannya, Erikin mengirim Deno Wang yang terluka parah ke ruang permata, menyerahkannya kepada Iblis Fu dan Black Demon. Di tangan mereka, Deno Wang dapat diurus dengan baik dan kerusakan lengan yang patah serta kultivasi juga dapat dipulihkan. Tunggu sebentar, aku pikir sebentar lagi kalian sudah tidak akan bisa membuka mata. Derian Yan berkata dengan sinis. Jangan bicara omong kosong, di mana lokasi pertarungan. Setelah menyelesaikan semua ini, Erikin mengangkat kepalanya lagi, menatap Derian Yan dengan tatapan sedingin es. Setelah menyelamatkan Deno Wang, giliran keduanya untuk menyelesaikan akun. Teman seiman Cheng, apa maksud dari tatapanmu ini? Aku sudah cukup baik dengan membiarkanmu menyelamatkan Deno Wang, bukan? Bahkan tidak menghentikanmu. Derian Yan menatap Erikin dan sedikit tersenyum. Tapi nyatanya kamu begitu terburu-buru. Bukankah lebih baik hidup sedikit lebih lama? Tidak ada yang perlu dibicarakan antara aku dan kamu kecuali pertarungan ini, kata Erikin. Apakah kamu yakin? Derian Yan tersenyum main-main. Tapi kita akan membicarakan ini nanti, karena kamu sangat menantikannya. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Derian Yan tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Pada saat berikutnya, tanah di dalam hutan bergetar. Segera, pilar batu tebal terus menembus tanah di area tertentu dan setelah bangkit dari tanah, mereka terus bergerak ke atas. Bagian atas pilar ini semuanya rata dan bercahaya, seperti bluestone. Saat tiang-tiang padat ini terus meninggi, sejumlah besar pohon tumbang, dan hutan besar menghilang. Dan ketika ribuan pilar dibor satu demi satu dan berhenti naik, ada panggung pertandingan di hutan ini. Dia bisa-bisanya memasang panggung pertandingan di hutan ini. Melihat platform besar ini lebih dari 100 kaki, Erikin memandang Derian Yan dengan sedikit terkejut. Bagaimana? Dengan ada panggung pertandingan ini, pertarungan akan memiliki rasa formalitas yang kuat. Derian Yan tersenyum, melompat dan perlahan mendarat di tengah panggung pertandingan. Dia tampak terobsesi, melihat panggung pertandingan, menunjukkan tatapan terobsesi. Sebetulnya saya sudah lama bermimpi seperti itu. Di panggung pertandingan yang besar, di bawah pengawasan semua orang, aku pribadi mengalahkan pejuang kebanggaan satu persatu, sehingga semua orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang jenius sebenarnya. Sayang sekali dalam kondisi saat ini, tidak ada perhatian publik, tapi masih sangat mudah untuk membuat panggung pertandingan seperti itu. Karena ada panggung pertandingan, aturannya juga sesuai dengan aturan pertandingan resmi. Kamu dan aku akan kalah jika keluar dari panggung pertandingan. Jika aku kalah, aku juga bisa membiarkan kamu berteleportasi. Derian Yan menjawab dengan percaya diri. Sayangnya, harapanmu itu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kenyataan. Erikin juga melompat dan mendarat di sisi lain panggung pertandingan. Entah itu di lokasi pertarungan atau di mana seluruh hutan digunakan sebagai arena, dia tidak peduli sama sekali, tujuannya hanya untuk mengalahkan lawan dengan keras. Belum tentu. Derian Yan tersenyum dan segera membuang ekspresi terobsesinya, lalu menatap Erikin dengan serius. Sebelum pertarungan, aku sebenarnya punya satu salam lagi yang ingin kuucapkan. Mata keduanya bertabrakan dan udara di atas panggung pertandingan berangsur-angsur membeku. Lama tidak bertemu, teman seiman Qin. Suara Derian yang sepertinya menyapa, tetapi ekspresinya penuh dengan kedinginan. Pihak lain mengungkapkan identitasnya dengan ringan, yang membuat ekspresi Erikin sedikit berubah. Kenapa?
Kamu tidak menyangka aku akan membuka penyamaranmu dan mengungkap identitas aslimu. Darian yang tersenyum penuh kemenangan. Tidak, aku tidak terlalu terkejut. Namun tak lama kemudian, Erikin juga membalas dengan senyuman. Karena aku seperti kamu, aku juga tahu identitasmu. Oh, ceritakan tentang itu. Darian yang menyipitkan matanya. Dirinya bisa menilai identitas Erikin karena teknik Erikin dan api sucinya terlalu mencolok, apalagi jenis api suci yang begitu banyak. Jadi dari ilmu sihir dan kultivasi, sangat mudah untuk menentukan identitas Erikin. Namun, yang dirinya gunakan selama ini adalah kultivasi iblis. Bagaimana mungkin Erikin mengetahui identitas aslinya? Erikin tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya ke kekosongan di depannya, dan perlahan menulis sebuah kata. Sebuah kata Q. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Darian yang mengangkat alisnya. Benarkah? Erikin mencibir, terus menulis. Cukup. Sebuah energi hitam lewat dan tulisan itu dihancurkan oleh pukulan Darian Yan. Kamu benar-benar tahu. Melihat karakter di kehampaan, raut wajah Darian Yan langsung berubah, sangat jelek. Dia mengira Erikin sedang berpura-pura, tetapi tidak menyangka Erikin benar-benar dapat menulis namanya dengan akurat. Kenapa? Kenapa? Teriak Darian Yan. Atau seharusnya mengatakan, Toby Q yang berteriak. Ini mengejutkannya bahkan lebih dari mengetahui identitas sebenarnya dari Erikin di Broken Hill. Dia mengaku tidak pernah menunjukkan informasi apapun terkait kultivasi miliknya dalam perjalanan ini, tapi bagaimana Erikin bisa begitu yakin? Awalnya, kamu bisa menunggu 7 hari untuk pergi dan menggunakan menit terakhir untuk menjebakku di sini, bahkan tanpa harus membuat janji denganku. Tapi kamu sangat ingin membunuhku dalam 7 hari ini. Kecuali mereka yang membenciku di daratan Jeushu, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Erikin berkata dengan acuh tak acuh. Adapun musuhku, kebanyakan dari mereka memiliki keluarga atau sekte yang kuat. Bahkan jika mereka mendapatkan keterampilan sihir, mereka tidak akan sendirian untuk mengambil risiko menelan kultivator lain. Namun, bahkan jika aku punya kecurigaan, tetapi keterampilan sihir yang kamu kembangkan mengubah auramu dan dengan api iblis yang menutupimu, aku benar-benar tidak yakin siapa kamu, tapi sayangnya ketika aku hanya asal menebak, kamu sendiri yang sudah mengekspos dirimu sendiri. Apakah kamu mengujiku? Dan aku terjebak. Hahaha Erikin, kamu benar-benar licik. Hingga pada saat ini pun, kamu masih bisa membodohiku. Toby Q terkejut sesaat, kemudian gelombang kemarahan melonjak di dadanya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Bagus sekali, karena kamu sudah bisa menebak identitasku, maka ketika aku memukulmu nanti, kamu akan bisa merasakan perasaan menyesal lebih banyak lagi. Setelah omong kosong, semua orang tahu identitas satu sama lain, kamu sudah bisa menelan iblis. Kata Erikin. Aku tidak perlu menggunakan cara ini untuk membunuhmu, karena kekuatanmu tidak bisa dibandingkan dengan Thomas Lin sama sekali. Toby Q sangat malu ketika Erikin menipu identitas aslinya. Kemarahan semacam ini hanya bisa diredakan dengan menyiksa Erikin. Ekspresi arogansi melintas di matanya, dan dengan kilasan sosoknya, dia bergegas menuju Erikin. Energi hitam meresap ke seluruh tubuh, menyelimuti Toby Q sepenuhnya, tetapi dia tidak menelan bayi iblis itu, melainkan berencana menggunakan energi iblis untuk bertarung dengan Erikin. Sudah dimulai. Tidak jauh dari situ, Norman Yang dan yang lainnya juga menatap. Apa yang mereka berdua katakan di atas panggung pertandingan tadi? Suaranya agak rendah dan kita juga tidak berani menyebarkan kerohanian terlalu banyak. Kata Taois Huangmu.
Tidak dengar dengan jelas, aku hanya melihat sepatah kata Kiyu kebencian. Kata Sugoyan. Apa artinya ini? Semua orang tahu bahwa keduanya memiliki dendam, jadi untuk apa menuliskannya? Tanya leluhur keluarga Chen dengan kening berkerut. Aku tidak tahu, tapi ini tidak penting, yang penting adalah siapa yang menang. Bersambung.